saya Naja. Kali ini saya akan sebagai moderator dalam acara sidang lanjutan hukum terdakwa Prabah Hutan di Bengkalis. Di Senarai dan Jegalari merekomendasikan supaya memang hakim ini menghukum semua terdakwa ini supaya dipenjara 10 tahun. Dan kita sangat berharap betul memang hukum ini tuntas gitu ya, baik dari kepolisian maupun dari KMH adalah menyelesaikan illegal logging di Biak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Naja. Kali ini saya akan sebagai moderator dalam acara sidang lanjutan hukum terdakwa Prabah Hutan di Bengkalis. Sekelas info, teman-teman, 8 Mei lalu penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bengkalis jatuhkan untuk terdakwa Yuliu, Eko, dan Suparno dituntut penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda 1,5 miliar. Sedangkan Paijo dipenjara 3 tahun dengan denda 1,5 miliar Lalu Novrianto dituntut penjara 4 tahun 6 bulan dengan denda 1,5 miliar. Para terdakwa ini dijatuhi tuntutan ringan oleh jaksa. Padahal ada 356 hektar hutan yang sudah diubah menjadi kebun sawit. Mereka bukan pemain baru untuk jual beli para cukong sawit. Akibatnya terjadi konflik sosial ekonomi di masyarakat. Maka pada hari ini kita akan membedah kasus tersebut dari Senarai yang menajak diskusi bentangan hasil pemantauan persidangan dan temuan menarik dari Jikalahari. Pemantauan dari Senarai yang dilakukan selama 3 bulan dan temuan dari Jikalahari. Dari Senarai sendiri ada Bang Jeffrey dan dari Jikalahari ada Bang Okto. Baik, langsung saya berikan kepada Bang Jeffrey untuk pemaparan dari pemantauan dari Senarai. Terima kasih Nadia, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah hadir di acara yang ditajak Senarai dan berbareng dengan Jegalari. Jadi terima kasih atas waktunya sudah datang dan bersedia hadir di siang hari ini. Terima kasih atas semuanya. Jadi kali ini kita dipertemukan membahas tentang bentangan kasus perambahan kawasan hutan yang terjadi di wilayah Siak Kecil, Kecamatan Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis. Yang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat, jadi di sekitar 16 Agustus 2023 lalu ada penangkapan 3 alat berat yang ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri yang menangkap 3 alat berat, lalu juga 7 tersangka waktu itu yang merambah kawasan hutan yang masuk dalam wilayah hutan produksi. Lalu juga di akhir 2023 mereka masuk persidangan dan sampai sekarang dari akhir Desember sampai dengan sekarang masih tahap penuntutan. Jadi Senarai hadir bersama Jikalahari dan memantau kasus perambahan kawasan hutan ini hampir 3 bulan. Jadi juga kasusnya ini sudah hampir berjalan. Kita masuk di pertengahan, kemarin sudah masuk di pemeriksaan ahli. Jadi yang kita dapatkan dan nanti akan saya paparkan bagaimana sebenarnya kegiatan perambahan yang dilakukan di kawasan hutan produksi yang ada di Siak Kecil. Mereka yang ada 7 terdakwa yang dihadapkan di pengadilan dan yang sudah ditangkap kemarin. Tapi kita mampu untuk memantau 5 orang terdakwa. Karena 5 terdakwa ini dalam waktu yang sama, sedangkan 2 terdakwa lain dalam waktu sidang yang berbeda. Cuma kronologis lalu sangkaan dakwaan yang dikenakan kepada mereka hampir sama karena mereka satu perbuatan. Selanjutnya, jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi update terbaru yang sudah juga dijelaskan oleh Naza tadi. Jadi Kejaksaan Negeri Bengkalis kemarin setelah penundaan hampir 1,5 bulan dari sejak puasa sampai dengan pasca Lebaran,
Jadi baru kemarin dijatuhkan tuntutan untuk 5 terdakwa. Ini yang kalau sudut kiri itu jaksa, namanya jaksa Jeriko. Jaksa yang saya tidak tahu dia mau sengaja memperlama atau gimana. Tapi yang sepengetahuan kita di dalam persidangan dia tidak cukup serius untuk ataupun mendalami kasus ini karena dia cuma sekedarnya saja. Lebih banyak dominan untuk membuktikan perkara ini adalah hakim sendiri. Dan dia orangnya juga yang memperlama persidangan hampir 6 bulan. Dan tidak dalam waktu dekat dia juga akan dipindahkan ke pensiun. Saya tidak tahu apa motif dia memperlama proses ini sehingga dia akan menunggu diputasi. Terdakwa yang atas ini yang kita sebut sebagai cukong karena mereka memiliki dan menguasai lahan itu lebih dari 5 hektar. Jadi yang atas itu karena merah, yang atas itu nama saya bacakan saja. Yang atas itu namanya Pak Suparmo, kedua tengah-tengah itu Eko Suripto, dan ketiga itu Julius. Mereka ini bukan orang yang berada tinggal di Siak Kecil. Mereka orang Pekanbaru dan ada orang Pelalawan. Selanjutnya ini, kalau Pak Ijo ini adalah orang yang menyediakan sebagai ini broker penjual hutannya. Jadi dia yang menyediakan mana hutan yang bisa diperjualbelikan, dan di bawah itu Noprianto. Noprianto ini dia pemodal. Jadi kalau saya tidak tahu kebenarannya benar atau tidak. Noprianto ini salah satu pemilik, katanya ya, salah satu pemilik hotel yang ada di Pekanbaru. Tapi dia memang pemodal yang cukup besar dan banyak hal yang dia ketahui bagaimana cara untuk memodali pembukaan lahan secara besar-besaran dan bagaimana cara proses untuk pengurusan izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Suparmo yang tadi pertama saya sebutkan tadi, ini mereka kalau yang di atas itu 4 di atas itu mencoba menguasai kawasan hutan yang berada di Desa Sungai Linang, Kecamatan Siak Kecil. Kalau Noprianto sebagai pemodal untuk pembukaan lahan yang berada di Desa Lubugau. Jadi kegiatan yang di mereka ini banyak berimpak, memberikan dampak yang buruk buat sosial ekonomi masyarakat yang ada di dua desa ini. Kalau yang di Desa Lubugau ini kita hampir 3 kali melakukan pemantau persidangan. Masyarakat yang ada di Desa Lubugau itu melakukan demonstrasi setiap kali ada persidangan karena mereka menuntut bahwa Noprianto ini bukan pemain baru. Mereka banyak, Noprianto ini dan temannya itu banyak menyusahkan masyarakat dan lahan penghidupan masyarakat banyak yang rusak karena hutan mereka sudah banyak beralih fungsi menjadi kawasan hutan, kawasan kebun sawit. Kalau yang Desa Sungai Linang ini juga terjadi jadi konflik yang terjadi di masyarakat. Kalau Spaijo yang tadi juga saya sebutkan bahwa dia ini sebagai perantara sebagai broker untuk memperjualbelikan lahannya karena dia sebagai orang kepercayaan Kades waktu itu almarhum Pak Didi. Dia sebagai orang yang dipercayakan untuk menjualbelikan, lalu dia juga selain memperjualbelikan lahan, dia juga sebagai ini menyediakan jasa sewa alat berat untuk membuka lahan, ekskavator. Jadi salah satu ekskavator yang ditangkap waktu Agustus lalu itu adalah ekskavator milik Pak Ijo. Selanjutnya Julius ini beli lahan dari Pak Ijo tadi. Dia membeli lahan sebanyak 12 hektar dengan harga 150 juta. Dan dia mengupah Pak Ijo untuk membuka lahan itu sekitar 30 juta. Selanjutnya Eko Suripto yang dia beli lahan sebanyak 66 hektar dan dengan harga 45 juta. Lalu mengupah Pak Ijo untuk membersihkan lahan dengan alat beratnya yang punya sebesar 21 juta. Lalu juga Suparmo ini cukup besar karena dia membeli lahan sebanyak 40 hektar dengan harga 300 juta dan dia membiayai Pak Ijo untuk membersihkan lahan
staking untuk dan membuat blok itu sebanyak 80 juta. Dan dari 3 terdakwa tadi saya sebutkan itu ada Suparmo, ada Julius dan Eko itu semua lahannya sudah ditanami sawit, sudah berubah menjadi kebun sawit. Jadi tiga orang yang pembeli tadi sudah dijadikan oleh Pak Ijo sebagai dia membuat satu KTH yang berada di Sungai Lintau, yang mengangkat orang-orang yang sudah membeli lahan kepada dia tadi untuk dijadikan anggota KTH. Ini dipakai Pak Ijo untuk mengajukan pelepasan kawasan menggunakan pasar 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Dan hasilnya sudah ada progres bahwa KTH kelompok tani yang didirikan oleh Pak Ijo itu sudah masuk dalam skema proses di pasal 110B. Selamat datang Pak. Jadi ya Pak Ijo, Pak Julius, Pak Suparmo dan Pak Eko ini dikenakan dakwaan subsidiar primer itu pasal 78 ayat 2, subsidiar yang pasal subsidiarnya 78 ayat 2 yang dijuntukan pasal 55 ke 1. Lalu ketiga terdakwa tadi sudah dikenakan pasal yang subsidiar pertama karena dia sangkaannya dipakai untuk pasal 78 ayat 2 untuk 55 ke 1. Perbuatan yang berbarengan. Lalu untuk Noprianto ini bersama dengan Yusuf, Noprianto sebagai pemodal dan Yusuf yang punya lahan yang seluas 217 hektar yang dibuka oleh mereka berdua, dan mereka juga hampir sama dengan yang tadi mengusahakan bahwa bagaimana lahan yang mereka kuasai sebanyak 217 hektar ini bisa mendapatkan pelepasan kawasan, dan mereka sendiri antara Noprianto dan Yusuf melakukan pengurusannya sendiri. Cuma dalam prosesnya itu lahan mereka itu dinyatakan tetap dalam kawasan hutan produksi tetap, dan itu ditetapkan oleh Badan Pengawasan Kawasan Hutan Wilayah Riau BPKH 11 Wilayah Riau BPKH 19 Pekanbaru. Dan lahan yang dikuasai 217 hektar ini semua sudah berubah menjadi sawit. Noprianto didakwakan hampir sama dengan dakwaan yang tadi, pasal 78 ayat 2 dijuntokan pasal 55 ke 1 KUHP, tapi dia di alternatif keduanya berbeda karena dia dikenakan pasal 92 ayat 1, tapi dengan junto pasal 55 ayat 1 karena kegiatannya berbarengan dengan perbuatan yang dilakukan bersama Yusuf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi selama persidangan kita yang hampir 6 kali persidangan, yang tiap hari ikut dalam persidangan, itu menemukan beberapa hal dari kasus yang 5 terdakwa ini. Jadi bahwa satu itu bahwa lahan yang kita hitung sesuai dengan dakwaan, meskipun kita tidak menerima dakwaan karena kita tidak diberi akses oleh jaksa sendiri, tapi kita berusaha bagaimana memahami kasusnya dengan membaca data umum yang ada di sistem informasi penelusuran perkara PN Bengkalis, bahwa kita dan mengaitkan yang ada di dalam persidangan bahwa kita menemukan bahwa lahan seluas 356 hektar ini memang sengaja dirambah karena mereka memang tahu itu kawasan merupakan memang kawasan hutan produksi, tapi memang mereka sengaja untuk membeli dan menjual belikan. Lalu semua lahannya sudah dari kawasan hutan dari hutan sekunder, karena hasil penelusuran BPKH itu menemukan bahwa masih ada sisa tegakan kayu dari hutan sekunder, dan
masih ada lok-lok kayu yang tersedia. Jadi mereka menyimpulkan bahwa sebelum diolah lahan itu menjadi kebun sawit sudah ada tegakan kayu yang besar dan ada sistem kehidupan yang ada di dalamnya. Dan memang mereka sengaja membuka hutan untuk menanam sawit. Lalu juga yang kita dapatkan bahwa tokoh desa atau tokoh masyarakat yang di dua desa tadi, di desa Sungai Linau dan desa Gaung itu memang sengaja untuk memperjualbelikan karena mereka memanfaatkan kuasa yang ada dari mereka untuk memperjualbelikan lahan dengan skema yaitu tadi memperjualbelikan melalui pemberian SKT dan segala macamnya. Lalu juga usaha yang dilakukan oleh terdakwa, semua terdakwa ini untuk melepaskan lahan atau memutihkan lahan dari kawasan hutan itu memang dengan skema Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Undang-Undang Cipta Kerja itu kan berlaku sejak November 2020. Sedangkan kegiatan mereka untuk merubah hutan itu pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku. Karena dalam bunyinya Undang-Undang Cipta Kerja itu pengampunan itu dapat diajukan sebelum berlakunya undang-undang. Tapi ini mereka sudah setelah pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Temuan lainnya yang sudah saya singgung juga yang di depan tadi bahwa jaksa terlalu pasif untuk membuka perkara ini karena dia mengundur-undur waktu untuk melakukan pembuktian dan proses penuntutan dan lebih banyak hakim dan pengacara yang membuka membuka kebenaran ataupun proses peradilannya. Lalu juga sampai sekarang dari 9 November sampai sekarang hampir saya tidak tahu sebenarnya kalender yang dipakai pengadilan dalam kasus ini. Sepaman saya untuk proses peradilan pidana itu paling panjang itu adalah 6 bulan. Sedangkan ini sudah berlangsung sejak 29 November 2023 dan sampai sekarang ini 13 Mei belum sampai juga, belum selesai. Masih tahapan untuk minggu depan itu tanggal 22 masih tahap pembelaan. Saya pikir sudah melebihi gitu. Kedua memang ada kalau di beberapa di lapangan ada merasa penghususan buat semua terdakwa karena terdakwa ini yang sudah dikenakan pasal sangkaannya itu minimal 3 tahun dan paling lama itu di penjara 10 tahun, tapi mereka menerima penangguhan penahanan. Mereka menjadi tahanan kota yang wajib lapor dan hadir di sidang. Dengan kondisi mereka sakit, saya tidak tahu apa pertimbangan yang diberikan dan apa analogi sehingga mereka ini dalam keadaan sehat dan bisa berkegiatan dimanapun dengan sangkaan yang pasal segitu, mereka dapat penangguhan penahanan. Di Senarai dan Uji Kelari merekomendasikan supaya memang hakim ini menghukum semua terdakwa ini supaya di penjara itu 10 tahun. Untuk 2 tahun 6 bulan, 3 tahun, apapun itu 3-4 tahun 6 bulan itu cukup rendah buat kita. Dia harus dihukum secara maksimal dan memang kawasan hutan yang mereka rampah itu harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menjadi kawasan hutan dan tegakan yang sesuai dengan bagaimana kondisi awal. Lalu juga kita mendesak sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya mengecek usulan karena skema yang modusnya tadi untuk bagaimana mereka dapat menguasai lahan itu menggunakan pengusulan skema 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana juga skema yang ini yang diajukan oleh kelompok tani hutan itu juga dilihat. Jangan sampai nanti memang di dalam itu bukan orang-orang yang punya lahan atau orang-orang yang memang dikhususkan untuk menerima penyelesaian buat pasar tersebut. Ternyata memang di dalam ini kayak kasus ini kelompok KTH itu memang orang-orang yang bukan berasal dari desa itu dan orang-orang yang memang tidak punya lahan. Mereka hanya dipakai namanya saja. Tidak wujud orang itu kepemilikan lahan itu tidak ada. Lalu juga polisi dan jaksa supaya ini juga menindak perampok kawasan hutan yang berada. Khususnya saya pikir ini bukan satu kasus saja yang terjadi di Kecamatan Sungai Siak Kecil. Oke, mungkin cukup sekian yang mungkin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Nazar. Baik.
Baik, terima kasih kepada Bang Jeffrey. Selanjutnya, pemaparan dari temuan Jikalah Hari yang akan dibawakan oleh Bang Okto. Kepada Bang Okto, disilakan. Terima kasih Naja. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah hadir ya, memenuhi undangan dari teman-teman di Senarai. Dan mungkin ini yang tadi awal-awal hadir ada teman-teman NGO, kemudian ada teman-teman media. Tapi ini juga sudah hadir. Saya lihat Pak Nurholik, LPHD Sungai Linau, dan sekaligus juga masyarakat asli Sungai Linau, Pak ya, di Kecamatan Siak Kecil ya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, dan di landscape diam Siak Kecil ini sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini selain memang kerja-kerja Jikalah Hari dan Senarai, peran Pak Nurholik dan juga LPHD Sungai Linau itu turut menjadi sebab ya, ataupun nuzul kita bisa mantau sidang dan juga hari ini kita berkumpul di sini karena memang dengan kesadarannya dan dengan perhatian Pak Nurholik dan teman-teman, beliaulah dan masyarakat yang fokus mengawal kasus ini, termasuk datang ke Jikalah Hari untuk mengajak terlibat bersama-sama mengawal kasus ini. Pak, ini mudah-mudahan jadi salah satu bentuk dukungan kita ya Jeb ya, untuk masyarakat Sungai Linau dan apresiasi kita karena LPHD Sungai Linau dia benar-benar menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi perambahan. Nah, tadi secara detail teman-teman sudah disampaikan Jepit tentang kasus dan proses sidang. Jadi kemungkinan putusannya kapan? 29 Mei, mudah-mudahan kalau tidak tunda-tunda lagi. Udah lama sekali. Ya, Nah itu dia malah dua kali sidang lagi biasa tuh. Jadi tapi saya kira ini betul-betul kita harapkan ya ke teman-teman jaringan dan media untuk bisa mengawal ini, memberitakan dan seterusnya. Nah, saya melengkapi ataupun menambahkan gambaran tentang kenapa sih ini penting untuk jadi bahan kita bersama. Dan saya bilang di sini pelaku deforestasi di GSK itu harus dihukum. Apakah hanya tim ini ya, kalau kita bisa jadi bilang tadi ini tim ataupun satu rombongan yang melakukan penebangan hutan dan merambah, apakah hanya satu-satunya? Ternyata sebenarnya tidak. Nah ini yang mungkin nanti bisa Jikalah Hari ceritakan. Nah, saya kira kita lanjut ya, Bapak Ibu. kurang keras ya. Sama ya, sama. Jadi ya seperti biasa ya, Jikalah Hari itu kan kerja-kerjanya, mandat-mandat dari para pendiri Jikalah Hari itu tugas utamanya memang melawan deforestasi, menyelamatkan hutan alam tersisa. Nah, Giam Siak Kecil ini satu dari beberapa blok atau landscape yang masih ada hutan alam tersisanya. Ini jadi semakin kesini semakin kritis gitu ya, semakin sedikit sehingga baik itu perusahaan, tentu perusahaan lah kalau paling tinggi karena mereka yang sangat dominan menguasai lahan. Kemudian juga para cukong ya, seperti para terdakwa ini juga harus kita lawan karena inilah hutan alam tersisa kita gitu ya. Nah ini dari kerja-kerja Jikalah Hari itu salah satu dan fokus utamanya adalah menghentikan deforestasi. Nah kita lihat data deforestasi di Riau ini sampai 2022 ya, nanti yang Giam Siak Kecil ada yang lebih detail. Nah 40 tahun terakhir itu ada 5,3 juta hektar deforestasi di Riau gitu ya. Dulu tahun 82 setidaknya data Citra yang bisa kita punya totalnya itu masih 6,7 juta hektar. Tapi itu 82 ya, kita tahu sendiri pasca akhir 80, 90-an itu masuk HTI, HPH, kemudian sawit dan juga masuklah
illegal logging juga di sana, maka datanya itu hari ini hutan alam tinggal sekitar 1,3 juta hektar gitu ya. Jadi deforestasinya udah 80% untuk di provinsi Riau. Nah ini kalau kita lihat apa ya grafiknya di provinsi ini cuma tahunnya ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun gitu. Nah kita lihat yang Giamsiak kecil ini Bapak Ibu, yang juga disinilah pelaku atau terdakwa Paido Riswandi dan teman-teman dan kawan-kawannya itu melakukan perambahan. Jadi dari 1982 sampai 2023 itu terus menurun gitu ya. Memang jumlahnya kalau secara luasan tentu berkurang, tapi ternyata masih cukup tinggi. Ini 2002 ke 2023 saja misalnya itu dari 132.000 hektar tersisa itu sekarang tinggal 130,8 ribu hektar atau berkurangnya sekitar hampir 2.000 hektar gitu ya. Itu cerita landscape Giamsiak kecil gitu ya. Dari luas yang 750.000 hektar yang masih hutan alam itu tinggal 130.000 hektar. Nah, di Kalahari juga melakukan investigasi sebenarnya. Ini sebenarnya hampir sama gitu ya dengan modus-modus yang dipakai oleh terdakwa. Tapi ini juga laporan kita bahwa perambah itu masuk ngambil kayu, kemudian setelah itu ada yang bakar, ada yang juga menanam sawit. Nah ini temuan di Kalahari di 2022 misalnya ya, ada sekali ya baca. Ada temuan-temuan yang intinya ada 5 setidaknya. Pertama ada aktivitas illegal logging di zona inti cagar biosfer. Di antaranya berada di kawasan Suaga Margasatwa Giamsiak kecil dan konsesi PT Satria Perkasa Agung. Oh ternyata ada illegal logging di 2022 yang belum lama ini terjadi di konsesi. Kemudian ada sawmillnya ini yang foto ini kalau kita ambil buktinya itu masih di dalam konsesi PT SPA. Terdapat kanal juga di dalam, nanti foto-fotonya ada ya SPA. Kemudian ada kegiatan illegal logging, perkebunan sawit, jadi mirip dengan yang juga di Sungai Linggo. Kemudian temuan aktivitas illegal logging, pembangunan kanal dan perkebunan kelapa sawit berada di kawasan ekosistem gambut. Jadi selain menebang hutan, wilayah ini juga wilayah gambut. Nah, ini kalau kita lihat petanya, ini yang ada sini ya, ini di yang merah-merah ini deforestasi, kemudian yang tadi saya ceritakan itu semuanya di sini. Nah ini juga sebenarnya bangunan ataupun izin-izin HTI itu dibuat alasannya gitu ya, jatuhnya itu untuk melindungi hutan alam ini. Tapi justru wilayah mereka itu selain mereka menebang untuk nanam akasia, juga wilayah yang hutan alam masih ada dan dialokasikan untuk penyangga yang kecil itu juga dirambah, tidak ada penjagaan gitu. Nah ini beberapa foto-fotonya yang temuan di Kalahari ya, jadi sudah diolah semua di dalam itu. Ini misalnya yang di Asir ini tidak kelihatan. Di Asir ini titik-titik ini di dalam SPA ini. Nah kemudian Bapak Ibu di 2022 juga itu kita lapor ke Barreskrim dan Dirjen Gakum Dalakan. Jadi kita juga melakukan laporan ya, memberikan laporan. Sebenarnya dalam rangka waktu menangani kasus-kasus yang sekarang jadi terdakwa ini juga orang-orang Barreskrim yang kita lapor gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini juga masuk wilayah yang terdakwa yang lain, tapi mudah-mudahan ada korelasinya gitu ya. Sama-sama ada laporan dari masyarakat Pak Holi, kemudian dari Kalahari dan seterusnya ya. Kemudian ini jadi keberhasilan kita untuk
para terdakwa itu dihukum. Tapi memang yang untuk perusahaan kita belum lihat tindak lanjutnya, masih kepada para terdakwa. Kemudian ini kita dapat titik ya yang untuk di Sungai Linau. Ini nanti Pak Poli dan Rasid juga ini ada di sini bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat dari peta deforestasi, benar Bapak Ibu, memang mereka ini turut menyebabkan deforestasi nih. Ini titiknya di sini nih. Dan yang hijau ini adalah hutan alam yang siap kecil. Ini di sini nih, di tepi-tepi ini. Ini tentu wilayah yang tadi koordinat yang kita dapat ya. Tentu ini wilayah titik dan sekitarnya ini sudah dibuka. Ini dulunya hijau tentu, gitu ya. Ini memang mereka ini merambah dengan skala yang luas gitu ya, ratusan hektar, dan menyebabkan deforestasi. Nah kemudian ini juga satu hal yang baru ya, tadi cek di kita. Nah ini kan memang tadi kalau hutan alamnya itu ada di sini, itu kan dikelilingi oleh HTI gitu ya. HTI, dan ini wilayah perambahan Pak Joris Pandi dan kawan-kawan itu di sini. Dia masuk statusnya hutan produksi. Ini di sini kalau di zoomnya. Ya ini jelas pelanggaran, mana boleh. Gitu ya. Nah kemudian ini sebenarnya kita ambil data, cek di GFW ya, Global Forest Watcher, ini masuk apa tadi? Ada koperasi perkebunan sawit, tapi saya kira ini enggak juga legitimate ini izinnya, karena masa koperasi sawit ada di di kawasan hutan produksi tetap lagi ya. Jadi enggak relevan. Jadi saya kira dari koordinat dan foto, dan juga sebenarnya ada beberapa foto lain yang proses gabung itu sebenarnya ini Pak Joris Pandi dan kawan-kawan ini jelas dia melakukan perambahan dan juga illegal logging sebenarnya, karena ini dari data kita tadi ini kawasan hutan sekaligus ini adalah hutan alam yang dirambah gitu. Nah itu dari kasus atau temuan-temuan baik itu yang investigasi Jekalahari tadi, investigasi Jekalahari itu di sekitar sini, masih di SPA ini sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi sama-sama perambah lah orangnya, karena banyak rombongan ya. Nanti Pak Holi bisa cerita, karena bukan satu tim yang pelaku illegal logging di sana. Saya kira penegakan hukum itu memang harus dikritisi ya, karena penyelesaian gabung di diam siap kecil terhadap perambahan ini kayak kucing-kucingan gitu, kayak show off aja gabungnya. Kalau kita ingat sekitar 3 atau 4 tahun lalu juga Kapolda tuh turun rame-rame ke sana gitu ya. Tapi ya nggak tahu ini ujung pangkalnya seperti apa. Hanya satu orang paling kecil gitu ya. Ini juga termasuk yang Pak Joris Pandi dan kawan-kawan ini kita melihat juga proses hukumnya. Kalau ini hakimnya tidak serius dia menghukumnya gitu ya, ini juga jadi presiden buruk juga gitu ya. Nanti perambahan dan illegal logging di sana ya kayak ternyata hukumannya kecil kok. Nah itu kenapa hari ini Jekalahari dan Senare membentang kasus untuk bisa dihukum maksimal ini para pelaku deforestasi, sekaligus supaya memberikan warning ya, dan juga membuat para pelaku yang lain itu untuk berhenti dan tidak melanjutkan. Dan kita sangat berharap betul memang Gakum ini tuntas gitu ya, baik dari kepolisian maupun dari KLHK dalam menyelesaikan illegal logging di diam siap kecil. Dan tentunya juga perusahaan yang ada di situ yang sudah diberikan izin itu harus juga dimintai pertanggungjawaban gitu ya, karena mereka kan diberikan izin itu dengan kewajibannya untuk menjaga dari aktivitas ilegal gitu ya. Ya saya kira
itu tambahan terkait apa yang disampaikan oleh Jeffrey, dan memang kita membuktikan juga dari temuan lapangan dan juga hasil analisis memang mereka ini melakukan tindakannya di kawasan hutan, kemudian juga menyebabkan deforestasi, termasuk temuan-temuan di Kalahari. Deforestasi itu juga terjadi di dalam konsesi perusahaan. Saya kira itu Najah, mungkin nanti bisa kita minta keterangan juga dari Pak Kaulik, Rasid dan seterusnya. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Okto dari Cikalahari telah memaparkan temuannya. Selanjutnya saya pinta kepada Pak Nurholik untuk dapat menceritakan mengenai dampak dari warga Desa Sungai Linau atas perambahan terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sejahtera bagi yang beragama lain. Yang terhormat Bang Okto, Mbak Jeffrey, dan rekan-rekan. Yang terhormat kawan-kawan semua yang hadir di acara ini. Terima kasih saya juga bisa hadir di acara ini pada hari ini. Tentunya dan alhamdulillah dari rumah bisa sampai tempat yang selamat. Amin. Mengenai dampak lingkungan terhadap masyarakat setempat, Pak, ya. Apa yang telah dilakukan oleh mafia tanah mengenai deforestasi, yaitu mereka itu membuat kanal-kanal, ya. Jadi air di hutan, yang air tanah gambut yang di hutan itu diarahkan ke sungai di tengah-tengah kampung kami semua. Jadi kalau ada air pasang tentunya air naik. Kalau ada kelebihan air tempat kami banjir. Lagian mengingat masa lalu tahun 2015 itu kan terjadi kebakaran besar-besaran. Kami seperti ikan sale di sana itu, Pak. Kanan kiri asap, semua asap. Jadi kami bersikeras, yaitu sering melakukan demo di wilayah kami yang dirambah itu, mencegah supaya tidak terjadi seperti masa lalu itu. Tahun 2020 itu masih banyak hutan tempat kami, tapi setelah 2020 sini karena ada perambahan tentunya berkurang. Nah, karena kami termasuk pengelola hutan desa, supaya mereka para mafia tanah itu kami cegah supaya nggak masuk lagi ke hutan desa. Sudah lama sebenarnya, Bapak, kita itu menghalang-halangi mereka itu, ya. Sering kita itu berkoordinasi dengan polisi kehutanan Kabupaten Bengkalis, DLHK Provinsi Riau datang juga tahu, Gakum Provinsi Riau, Gakum KLHK datang 2 kali juga tahu, Polda juga pernah 2 kali, bahkan kami masih di dalam ruangan aja, foto kami sudah sampai ke kampung, ke mafia sudah. Cuma kami tidak melakukan pelaporan melalui BAP, cuma antara link kawan ke kawan aja. Dan alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 13 Februari kalau nggak salah jam 1 ada rekan kami ketemu Pak Iqbal, sampaikan Pak ada perambahan, kami disuruh menemui Direktur Intelkam Polda Riau, kan. Kami ngobrol-ngobrol di ruangan. Setelah itu kami pulang, Pak. Sampai di rumah itu udah tahu mafia besok mau ada Polda 4 orang kesini, ya. Sakti pokoknya mafia tanah tempat kami itu, Bang. Paling sakti. Dia tahu duluan sebelum orangnya datang. Kami belum tahu, ya. Orang kampung belum tahu ada Gakum. Besok itu sore ini jam 3 udah tahu besok ada Gakum mau datang. Memang sakti-sakti ilmunya, saya pun mengakui. Nah, dan perburuan kami akhirnya menemui titik terang. Setelah rekan-rekan kami semua ini membantu, entah gimana caranya kami bantuan supaya disampaikan di Mabes Polri. Kalau nggak salah itu tanggal 16 itu pas Agustus 2023. Saya ditelepon dari Mabes, Pak, tolong dibantu kami mau masuk. Saya nggak tahu, Pak, siapa yang masuk. Orang 3. Kami ketemu di Siak, Kabupaten Siak. Kalau nggak salah itu waktu itu pertama. Tolong antarkan saya ke wilayah sini, Pak. Nah, kebetulan sekali kami kaget kok itu wilayahnya si Paijo, perambahan hutan si Paijo Rifandi. Ya kami antarkan ke sana, Bang.
Kami antar ke sana, ya prosesnya pokoknya kami antarkan itu aja lah, tak siapa-siapa kami kurang tahu. Nah soal Pak Joris Fandi itu dulu sebenarnya tahun 2014 sudah kami demo Pak, karena merambah hutan juga di hutan produksi. Waktu itu kasus marak dengan istilah pemalsuan surat tanah, masyarakat geram karena kami demo. 2014 kami demo akhirnya reda. Setelah reda 2020 mencuat lagi informasi di masyarakat ada seorang namanya Pak Joris Fandi membuka lahan seluas 300 hektar. Kami penasaran, akhirnya kami sekitar bulan 9 2020 masuk kami ke hutan sekaligus melihat tapal batas hutan desa. Ternyata memang betul di situ sudah ada bukaan, ya mungkin sekitar itu 300 hektar. Kami melihat tapal batas hutan desa. Nah, di luar hutan desa sekitar 400 meter itu masih hutan. Setelah itu kami sering demo itu berjilid-jilid karena si Pak Ijo sendiri 2020 belum sebagai penduduk desa Sungai Linu, masih KTP Kerinci, Kecamatan Kerinci. Setelah mungkin sering kami demo berjilid-jilid, akhirnya dia mungkin inisiatif supaya jadi penduduk desa Sungai Linu. Bikinlah KTP desa Sungai Linu kan masalah bulan September 2021 kan masalah itu. Itu kami sudah sering demo, kami tanami arahan dari kawan-kawan, dari rekan-rekan NGO kan, tanam aja karet Pak, kami tanam karet semua. Kami panggil, diajak musyawarah ada nggak datang. Bahkan kami pun dilawan-lawan juga, demo-mop juga. Mereka pernah semboyan, nggak usah melapor-lapor, katanya enggak kalau bakal menang sama beliau. Gitu ada rekamannya masih tanam terang-terangan kami. Nah, untuk yang akhir kan geramnya kami begini Pak. Mereka itu apa ya? Mempengaruhi masyarakat itu diiming-iming tanah 2 hektar, mau dibagi tanah 2 hektar supaya gabung ke beliau. Jadi masyarakat ya mau nggak tahu ini kan wilayah, nggak tahu perundangan, ya mau aja tentunya. Jadi supaya berlindung di belakang masyarakat beliau. Ya memang ada sebagian masyarakat yang sudah masuk ke sana, sudah gabung sama beliau. Itu yang kami khawatirkan nanti berkelanjutan hutan kita tinggal sedikit habis pula. Terutama hutan desa kami itu dia buka itu sudah mepet tapal batas. Sudah pas tapal batas hutan desa. Karena ada hutan desa saja mungkin berhenti sesaat. Memang metodenya pembukaan penambah hutan begini Bang. Itu hutan itu masih utuh hutan, kayunya besar-besar itu dibuat kanal-kanal. Nah, dibuat kanal-kanal, dipetak-petak 10 hektar, 20 hektar gitu. Setelah dibuat kanal, mereka memberi jalan illegal logging. Orang luar melakukan illegal logging dengan cara kayu tersebut ditaruh di kanal-kanal untuk menganyut ke arah sungai. Jadi difasilitasi sama mafia tanah ini, illegal logging. Jadi dibuatkan kanal, hutan itu kanal-kanal masih hutan. Lalu kayunya tebang-tebang yang besar-besar, tinggal yang kecil-kecil, nanti yang kecil-kecil mafia baru ditebang yang kayu yang kecil-kecil. Kemudian setelah di situ nampak belukar semak, baru mafia ini membersihkan dengan alat berat. Memang yang dilakukan mafia itu pertama pembuatan kanal, hutan di kanal, supaya illegal logging itu mudah menganyut kayu untuk bawa ke sungai. Itu berlanjut terus, bahkan kemarin di penangguhan penahanan aja mereka masih aktivitas di dalam kebun sana. Saya pun heran. Memang kalau namanya kita itu menghentikan seperti itu ya risikonya besar. Kadang kita sering ditancam, bahkan mungkin ancaman nyawa itu bisa terjadi. Kami ya nggak sekali 2 kali itu dijegat pakai parang. Bahkan kalau illegal logging itu kami masuk, cukong-cukongnya itu marah, pasti marah itu, intimidasi, sering itu kami ada, tapi kami diam aja. Dan alhamdulillah
Yang terakhir kawan-kawan dari Mabes Polri datang satu tim Pak 17 orang. Kemudian siapa aja kemarin yang ada di kawasan itu ditangkap semua. Yang kerja, yang punya tanah tangkap semua untuk dimintai keterangan. Tanggal 17 September, 17 Agustus 2023. Itu aja. Mungkin sedikit ulasan dari kami, kurang lebihnya nanti bisa kita sambung lagi. Dan mungkin ada kawan-kawan juga yang mau mengajukan aspirasinya di mimbar ini. Dari saya, kalaupun ada kesalahan dan kesilapan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tulis saja, kami bilang jaksanya ini nggak beres ini. Dia tidak bekerja dengan benar gitu, sesuai sumpah dia dilantik jadi jaksa, tidak menggali persoalan, gitu ya. Padahal kasusnya jelas, kemudian tuntutannya juga rendah dari pasal yang disiapkan pasal primer ini, padahal tuntutannya 10 tahun, denda paling banyak 5 miliar, tapi cuma yang Pak Ijo yang dianggap kepalanya hanya 3 tahun. Nah ini PR-nya. Jadi saya kira kita senang ya, saya sangat senang di khusus hukumnya gitu ya, dari Bang Alamra, dari abang kita dari juri dan semuanya. Tapi ini kita agak lebih fokus kepada kasus nih hari ini, gitu ya, agak lebih fokus kepada kasus bagaimana Pak Ijo Riswandi dan kawan-kawan ini bisa dibuktikan bersalah, kemudian bisa dihukum maksimal. Itu yang jadi ajakan ataupun tujuan daripada kami di Galahari dan Manggarai, tentunya untuk mengundang kita semua. Ayo kita sama-sama dorong hakimnya, karena ini nanti adalah kewenangannya di hakim. Jaksa sudah memberikan tuntutan, maka kita minta hakimnya bisa menghukum maksimal dari kasus yang ada. Nah, persoalan tadi belakangan ya tentang eksekusi di lapangan ataupun nanti tanahnya jadi apa, ini juga sebenarnya PR-nya kembali lagi ke nanti di masyarakat juga. Kita siap bantu Pak Kolik ya, tentunya kita sudah masuk ini ya, sudah bersama-sama. Saya kira nggak mungkin kita tinggalkan ya, ada Bang Alamra dan yang lain. Nah, persoalan lahan ini memang sekarang jadi barang bukti. Tapi ke depan saya kira ya kita nggak terkunci, tidak terfokus hanya di litigasi saja. Tapi sama-sama nanti kita lihat yang non litigasinya Pak. Kita nanti tanya juga ke Gakum atau ke LHK dan seterusnya, karena kita juga bukan dalam artian mengambil lahan sawit, tapi bagaimana memulihkan itu sebenarnya, menyelamatkan wilayahnya. Itu statusnya kawasan hutan, penyangga giam siak kecil. Kemudian ini juga tadi Pak Nurholis cerita bahwa sungai-sungai jadi tercemar nih gara-gara perusahaan wilayah. Jadi saya kira kita ini bukan berdebat dalam rangka siapa menguasai lahannya untuk berapa juta hasilnya dan seterusnya, tapi bagaimana ini kita memulihkan hutannya sekaligus juga memulihkan hak-hak masyarakat. Jadi saya kira itu sekali lagi ingin menegaskan ya dari saya bahwa ayo kita sama-sama kawal, sama-sama kita dorong hakim untuk memutus hukuman dengan maksimal, dan jaksanya ini kami berikan nilai merah ini dalam bertugas. Dia tidak memenuhi sumpah janjinya sebagai jaksa ya, karena tidak bekerja dengan ajukan surat ke ketua pengadilan, kita audit itu ke Kejati atau ke pengadilan. Ya saya kira nanti di sebalik ini kita bisa ajukan surat, kita mau audit, drafting surat nanti dengan Bang Alamra untuk pentanganan gitu. Ya ini masukan dari abang tadi, menyerang personal ini, jaksanya enak betul ini. Masa tuntutannya jaksa itu juga kita ajukan surat, kita mau audit. Lupa ini kasih apa? Tidak PM nya. Itu ya. Saya kira itu Bang, nanti kita bahas lagi ya. Mas Okto, bisa minta data
jaksa yang di rapor merah dengan kenapa hukumannya maksimum? Boleh nanti minta, biasa dikirim jadi set atau kemana saya tag? Ya jaksa semuanya. Nanti Nah, teman-teman maksud yang saya nama-namanya ya. ya, Boleh, boleh. ya. Nah, Ada daftar. kemudian kenapa rapor merah? Kemudian, Kenapa merah itu ya. juga di bentangan ini sebenarnya sudah ada. Kenapa maksimum hukumannya? Boleh minta data. Ya nanti aku Ya, kirim. ya. Itu aja. Saya kira itu ya. Di bawah ancaman minimum begitu ya. Minimumnya Di dia bawah 3 tahun. ancaman minimum itu 3 tahun. Ini di bawah ancaman. Kalau putusan oke lah. Jadi kalau 2/3 ada di situ, hakim boleh yang bulan tidak masuk lagi orang itu. Iya Pak. Oke. Maaf kalau saya pengendara bisa saya tidak masuk lagi. Oke ya, banyak terima kasih atas semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu. Yang besar harapan kita sebenarnya kita sama-sama mau publis ini Pak, karena memang kasus ini tidak banyak yang diupdate, tidak banyak yang mengupdate, apalagi di Pulau Bengkalis. Mudah-mudahan ada banyaknya nanti abang-abang dan teman-teman yang hadir sini bisa mempublish di media masing-masing. Besar harapan kami seperti itu. Dan 22 Mei nanti ada sidang. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu ingin terlibat langsung bagaimana menyerap personal dan segala macam kegiatan mereka, boleh ayo kita bersama datang ke sana, ataupun kegiatan macam apa Online, kita offline? bisa online. Online. Nanti kalau online belum ada dia karena sidang offline sebenarnya. Ya, kalau ada media kita sebarkan online dengan medsos kita. Oh ya, boleh nanti kita Live gitu. Live. Nah, kita yang live kan. Kalau Oke, mereka Pak. nggak online kita live. Ya. Terbuka untuk umum kan? Terbuka. Nah, iya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian aja, nanti Bapak-bapak bisa kita diskusi soal yang tadi itu juga. Oke, baik. Untuk diskusi dari Senarai dan Cikalahari, ada beberapa poin yang bisa saya ambil, seperti Muhammad Yusuf tahu bahwa usaha mereka masuk dalam kawasan hutan itu adalah termasuk kawasan hutan yang diubah menjadi sawit. Kurang lebih ada 217 hektar hutan yang telah diubah menjadi sawit. Sejak penuntut yang pasif hingga deforestasi di Riau itu selama 40 tahun terakhir itu sudah mencapai 80%. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.